Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Latif Safira 20 Ranu Gratif ya Kebun Agung. Jadi untuk perjalanan kali ini kita akan berusukan lagi guys ke daerah Grati. Letaknya itu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh rute perjalanan menuju wisata alam Danau Ranu Grati, teman-teman juga bisa tonton video ini sampai akhir teman-teman. Jadi video ini juga menyuguhkan rute perjalanan menuju wisata Danau Ranu Grati yang ada di daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Perjalanan sendiri mulai dari Kebun Agung ataupun Jalan Untung Suropati menuju Terminal Untung Suropati yang ada di daerah Blandongan. Ini kita sekarang berada di Jalan Raya Untung Suropati Kebun Agung, masuk kota Pasuruan teman-teman. Jadi ini kita sekarang mengarah ke timur menuju perempatan Urut. Nanti kita sambung ke Jalan Raya Kyai Haji Hasyim Asy'ari, terus ke Terminal Untung Suropati yang ada di Blandongan. Jadi sebelah kiri ini adalah RSUD Sudarsono yang ada di daerah Kebun Agung Purut teman-teman. Nanti kita itu ketemu perempatan, kalau kiri itu bisa ke kota Pasuruan, kalau ke kanan itu bisa ke Taman Lansia. Jadi untuk perjalanan ini sekitar pukul 8 pagi teman-teman, hari Minggu, tepatnya tanggal 27 Agustus 2003 teman-teman. Jadi kalau ke kanan itu bisa ke wisata Taman Lansia, ke kiri bisa ke kota Pasuruan, lurus ke arah ke stasiun Terminal Untung Suropati yang ada di Blandongan teman-teman. Jadi ini kita sekarang berada di Jalan Raya Kyai Haji Hasyim Asy'ari menuju Terminal Untung Suropati yang ada di Blandongan. Jadi nanti kita akan ketemu jembatan Petung. Itu kalau ke kanan itu bisa ke Sada Cafe and Resto teman-teman. Mana hari itu juga pernah saya review. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu suasana atau kondisi asli Sada Cafe and Resto yang ada di daerah Pasuruan, teman-teman juga bisa lihat di channel ini. Nanti saya buatin link di deskripsi teman-teman, tinggal klik aja. Nah di depan ini adalah perempatan Kerampiangan teman-teman. Jadi kalau ke kiri itu bisa ke Gor Kota Pasuruan, kalau ke kanan itu bisa ke Pengkol teman-teman, ataupun jalur menuju wisata ataupun kolam renang Taman Ria Suropati teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel saya ataupun baru kenal channel ini, salam kenal saja dari saya teman-teman. Yuk moga dibantu supportnya biar channel ini tetap aktif dan berkembang teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipermudah segala urusan dan hajat yang baik teman-teman. Oke, ini kita masih lampu merah. Posisi kita berada di perempatan Kerampiangan, Kota Pasuruan teman-teman. Jadi perjalanan ini dalam rangka acara sebenarnya sih nganterin manten teman-teman. Jadi sekalian kita ngevlog di Jalan Raya Kota, terus Jalan Raya Pantura, dan juga masuk nanti titik terakhir itu di daerah Ranu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Terminal Untung Suropati yang ada di Blandongan. Nanti kita belok kanan menuju Jalan Pantura arah ke timur teman-teman. Untuk kondisi lalu lintas lancar teman-teman, karena emang sekarang ada jalan tol. Untuk kondisi walaupun hari Minggu masih tergolong lancar teman-teman.
sebelah kiri ini adalah semacam persawahan dan juga ada tebu. Nanti di depan ini ada pom bensin. Untuk kondisi jalannya sendiri di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tergolong lumayan bagus teman-teman. Jadi emang jalan ini adalah jalan provinsi. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu rute menuju Sada Cafe and Resto, teman-teman tinggal simak aja video ini, nanti saya tunjukin arah menuju Sada Cafe and Resto teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau nanti kelihatan jembatan petung ataupun jembatan yang banyak pohon beling petung, teman-teman itu belok kanan kalau dari arah Kebon Agung. Kalau misalnya teman-teman itu dari arah terminal Untung Suropati, tinggal lurus saja teman-teman. Nah, di depan ini kita akan belok kiri sedikit masuk jembatan petung. Nanti kalau teman-teman itu masuk mau ke Sada Cafe and Resto itu langsung belok kanan tajam teman-teman. Nah, ini kita sekarang berada di jembatan petung. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman bisa belok kanan menuju Sada Cafe and Resto. Kita lanjut lagi lurus menuju terminal Untung Suropati. Di sebelah kanan ini nanti juga ada Polsek Gul teman-teman. Untuk terminal Untung Suropati sendiri itu letaknya di sebelah kiri. Kalau misalnya teman-teman dari arah Kebon Agung ataupun perempatan Krampiangan teman-teman. Jadi di samping kanan ini adalah persawahan, jadi terlihat asri teman-teman. Kalau teman-teman misalnya jalan di jalan ini, nah ini kita sekarang berada di daerah Blandongan. Jadi di sebelah kiri ini adalah terminal Untung Suropati ataupun terminal baru. Di depan ini nanti kita ketemu Jalan Raya Pantura. Nanti kita belok kanan menuju arah Grati ataupun Pasar Ngopak teman-teman. Jadi untuk perjalanan ataupun via vlog untuk Jalan Raya Pantura itu pernah saya review juga teman-teman, waktu kita vlog di daerah Rejoso melewat di atas jalan tol. Jadi sebelah kiri ini adalah stadion terminal Untung Suropati yang ada di Blandongan teman-teman. Maaf teman-teman. Dan saya juga minta maaf kalau misalnya kameranya itu agak silok, karena emang ini kita akan mengarah ke timur. Karena emang masih jam 8 pagi, otomatis sinar matahari langsung papas ke kaca mobil teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini adalah terminal Untung Suropati ataupun terminal baru yang posisinya itu ada di daerah Blandongan. Nah, kita ketemu Jalan Raya Pantura, kita belok kanan. Kalau misalnya ke kiri itu bisa ke Kota Pasuruan. Nanti saya juga akan kasih tahu rute-rute menuju wisata religi Segoro Puro dan juga Karanghitam teman-teman. Nah, ini kita sekarang berada di Jalan Raya Pantura arah ke timur teman-teman. Jadi nanti di depan ini kita ketemu Tugu ataupun Kapura, keluar dari Kota Pasuruan menuju Kabupaten Pasuruan teman-teman. Jadi seperti ini kondisi Jalan Raya Pantura Pasuruan arah ke timur ke arah ke Grati Ngopak. Di samping sisi sebelah kiri ini adalah rel kereta api teman-teman. Nah, ini adalah Kota Pasuruan, Kapura,
keluar dari kota Pasuruan menuju Kabupaten Pasuruan. Nah, di sebelah kanan ini adalah rumah makan Tengger. Jadi rumah makan Tengger itu dari salah satu rumah makan yang ada di daerah Kabupaten Pasuruan, tepatnya berada di sebelah timur Gapura antara kota dan Kabupaten Pasuruan, teman-teman. Jadi ini kita sekarang mengarah ke timur, nanti kita ketemu Rejoso ataupun lampu merah Rejoso. Di sebelah kirinya itu juga nanti ada Puskesmas Rejoso, dan di sebelah kanannya itu ada kafe, kamar kafe. Nanti kita akan kasih tahu dan kasih tanda Puskesmas dan juga kamar kafe, teman-teman. Untuk kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pantura untuk saat ini padahal ini hari Minggu, teman-teman, kondisi walaupun kendaraan ramai, untuk kecepatan masih tergolong lancar, teman-teman. Jadi di sebelah kiri itu adalah jalur rel kereta api Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin butuh informasi Jalan Raya Pantura mulai dari Pasuruan sampai Probolinggo, itu dulu pernah kita review juga, teman-teman. Kita ngevlog dari kota Pasuruan sampai daerah kota Probolinggo. Nanti kita coba bikin link di deskripsi biar teman-teman itu tahu kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pantura Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Nah, ini kita sekarang berada di daerah Rejoso, teman-teman. Nanti di depan ini kita ketemu lampu merah Rejoso. Itu di sebelah kiri itu bisa daerah Rejoso ataupun Puskesmas Rejoso, dan sebelah kanan itu bisa mengarah Jalan Raya Rejoso. Teman-teman juga bisa tembus ke Jalan Raya Winongan. Nah, ini adalah lampu merah Rejoso. Di sebelah kiri ini adalah Puskesmas Rejoso. Di sebelah kanan itu juga ada sebuah kafe, kamar kafe, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang butuh ataupun informasi kafe, kamar kafe, nanti kita coba kasih link deskripsi di ulasan, teman-teman. Nah, ini kita sudah jalan lagi. Jadi di sebelah kanan itu bisa tembus ke Jalan Raya Winongan, teman-teman. Bisa mengarah ke wisata alam Banyu Biru. Sebenarnya sih emang rute untuk menuju wisata alam Banyu Biru juga banyak, teman-teman. Bisa melalui Pasar Ngompak, tapi saran saya sih mending kita melalui Pasar Ngompak, tinggal lurus saja, teman-teman. Kalau misal dari Jalan Rejoso yang mungkin belum tahu, nanti agak lumayan jauh, teman-teman. Nah, ini kita lewat jembatan Kalirejoso. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah support channel ini ataupun sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan
dimudahkan segala urusan rezeki dan dipermudah segala urusan yang baik teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu rute perjalanan menuju wisata religi Segoro Puro teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu dari arah kota Pasuruan, itu posisinya itu di sebelah kiri. Kalau misalnya teman-teman dari arah Probolinggo, Lumajang ataupun Jember, nanti habis Pasar Ngopak itu belok kanan. Nah, di sebelah kiri ini adalah rute menuju wisata religi Segoro Puro. Nanti kita kasih tanda di videonya teman-teman. Mungkin kalau dari Pasar Ngopak itu perkiraan 200 meter belok kanan kalau menuju rute wisata religi Segoro Puro. Di depan ini, di sebelah kiri ini adalah rute menuju wisata religi Segoro Puro. Jadi untuk lama perjalanan dari Jalan Raya Pantura menuju wisata religi Segoro Puro itu perkiraan sekitar 20 menitan teman-teman, kurang lebih 25 menitan. Apalagi kalau misalnya malam Jumat itu ramai teman-teman. Nah, di depan ini adalah pasar tradisional Ngopak. Nah, ini kita sekarang berada di pasar tradisional Ngopak yang ada di daerah Kabupaten Pasuruan. Sebelah kiri pasar Ngopak, kanan itu bisa ke Jalan Raya Winongan teman-teman, bisa ke wisata alam Banyu Biru, Sumber Umbulan, dan juga bisa sebagai akses rute menuju Danau Ranu via Jalan Raya Winongan teman-teman. Nah, ini sekitar pukul 8 lebih, nanti kita ketemu rel kereta api yang ada di daerah Ngopak ataupun sisi sebelah timur Pasar Ngopak menuju daerah Lekok teman-teman. Mungkin yang buat teman-teman yang mungkin belum tahu rute perjalanan ataupun rute pintu masuk atau menuju wisata Pantai Karanghitam via Jalan Pantura, nanti kita coba kasih tanda menuju Pantai Karanghitam yang ada di daerah Lekok teman-teman. Jadi Jalan Raya Pantura Pasuruan ini adalah salah satu jalan Pantura Utara yang jalurnya itu bisa mengakses ke daerah Lumajang, Probolinggo, Jember, dan juga Banyuwangi teman-teman. Nah, ini di depan ini adalah pintu masuk atau palang rel kereta api yang ada di daerah Ngopak. Jadi kita sekarang mau masuk ke daerah Lekok. Jadi untuk daerah Lekok itu adalah masuk daerah Kabupaten Pasuruan teman-teman. Jadi Ngopak, Lekok itu berarti masuk daerah Kabupaten Pasuruan. Untuk akses jalan rel kereta api sekarang pindah di
sebelah kanan guys. Tadi kan di sebelah kiri, ini kita sekarang berada di sebelah kanan. Nah ini kita sekarang berada di daerah Lekok. Nanti kita coba kasih tahu rute menuju wisata alam ataupun pantai Karang Hitam yang ada di daerah Lekok. Jadi untuk akses menuju wisata Karang Hitam itu kita melewati area militer teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah menuju wisata Karang Hitam mungkin bisa berbagi informasi, bisa mengisi di kolom komentar suasana seperti apa sekarang, karena kondisi terakhir sih hari raya ke-7 teman-teman kita pernah main ke sana perahuan teman-teman. Jadi emang kalau di daerah pantai-pantai Pasuruan itu pas hari raya ke-7 itu biasanya sih ramai teman-teman, banyak warga Pasuruan ataupun mungkin luar kota Pasuruan yang ingin berlibur atau berwisata naik perahu di hari ke-7 Lebaran teman-teman. Nah di sebelah kiri itu adalah jalur menuju wisata pantai Karang Hitam yang ada di daerah Lekok. Jadi emang rute menuju wisata Karang Hitam Lekok itu kita melewati area militer teman-teman yang ada di daerah Lekok teman-teman. Nah ini kita ketemu lampu merah, kalau ke kanan itu via tol gratis teman-teman, dan juga bisa lewati RSUD Ngrati dan juga sebagai akses juga menuju Danau Ranu, tapi kita tidak lewat situ teman-teman. Kita coba lurus lagi, kita lewat jalan raya Ranu teman-teman. Jadi jalan raya Ranu itu bisa langsung menuju Danau Ranu atau wisata Danau Ranu tepat di depan teman-teman. Jadi seperti ini kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pantura. Walaupun ini hari Minggu, kondisi lalu lintasnya masih tergolong lancar banget teman-teman. Jadi sepertinya sih kalau teman-teman itu sudah masuk ke daerah Pasuruan untuk akses jalan tol ataupun Jalan Raya Pantura itu tidak jauh beda sih teman-teman. Paling waktu di daerah titik-titik masuk daerah pasar tradisional itu mungkin agak terlambat dikit sih. Kalau teman-teman lewat jalan Pantura kan bisa lus langsung ke pintu gerbang lagi. Kalau di jalan Pantura ya seperti ini teman-teman, mungkin selisih menitnya itu enggak terlalu jauh dari kita masuk di Jalan Raya Pantura untuk hari-hari biasa ataupun hari-hari libur, kecuali hari libur nasional ataupun hari perayaan agama itu beda lagi teman-teman. Jadi untuk masuk ke Jalan Raya Ranu nanti kita melihat sebuah masjid teman-teman di sebelah kanan. Nah ini kita coba belok kanan masuk ke Jalan Raya Ranu teman-teman. Jadi ini akses jalan menuju wisata Danau Ranu. Jadi nanti kita tepat di depan wisata Danau Ranu teman-teman. Jadi emang akses menuju wisata Danau Ranu itu kalau misalnya via Pantura saran saya sih lewat sini teman-teman, enak. Kita coba melewati pondok pesantren. Biasanya sih kalau misalnya hari Minggu pondok pesantren ataupun pesantren yang ada di daerah Pasuruan itu biasanya ada pengajian kalau hari Minggu pagi teman-teman. Jadi seperti ini Jalan Raya Ranu menuju wisata Danau Ranu teman-teman. Di sebelah kanan kiri ini kita akan melihat sebuah pemandangan yang asli, sebuah persawahan. Adem guys teman-teman, kalau misalnya lewat sini itu adem karena emang di kanan kiri
kiri itu banyak sekali pohon-pohon jati yang membuat suasana jalan raya itu semakin adem dan asri teman-teman. Untuk akses jalannya sih bagus teman-teman, sepertinya sih emang jalan raya ataupun aspalnya itu baru. Melewati sebuah rel kereta api. Nanti habis rel kereta api ini kita melewati lorong bawah jalan tol teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya lewat sini itu bisa memakan waktu tidak terlalu lama teman-teman, bisa memangkas waktu maksudnya teman-teman. Dan juga bisa menikmati suasana alam di samping sawah-sawah dan juga banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa terlihat enak teman-teman. Nah di depan ini kita sudah melihat wisata Danau Ranu yang ada di daerah Grati. Jadi seperti ini teman-teman, jadi teman-teman tinggal belok kanan dikit langsung masuk ke area parkir Danau Ranu. Karena kita emang tidak menuju wisata Danau Ranu, kita terus lanjut perjalanan belok kiri menuju pasar Ranu Grati teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, bisa kondisikan saja kalau misalnya teman-teman itu mau ke wisata Danau Ranu, pilih jalur mana, karena banyak sekali teman-teman jalurnya itu banyak. Kalau misalnya dari daerah Kota Pasuruan ataupun daerah kabupaten, dari Winongan juga bisa, dari Jalan Raya Pantura juga bisa. Jadi emang di sebelah kiri ataupun di depan wisata Danau Ranu itu banyak sekali toko-toko teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu tidak usah bingung-bingung yang tidak bawa makanan ataupun minuman, bisa beli di sini teman-teman. Mungkin buat beli topi atau beli semacam aksesoris. Teman-teman juga bisa beli di daerah sekitar Danau Ranu karena banyak sekali sih toko-toko yang menjual aksesoris ataupun makanan. Jadi teman-teman itu juga tidak bingung. Di Danau Ranu sendiri itu juga disediakan kolam renang teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kolam renang yang dekat dengan Danau Ranu itu juga pernah saya review juga dulu teman-teman. Jadi emang Danau Ranu itu di sebelahnya itu menyediakan sebuah kolam renang ataupun pemandian yang dekat langsung dengan Danau Ranu teman-teman. Di kolam renangnya sendiri itu ada juga sebuah monumen waktu ada tragedi. Teman-teman bisa tahulah tragedi waktu ada di Danau Ranu. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu tragedi itu seperti apa, tenggelamnya prajurit yang ada di Danau Ranu teman-teman. Jadi monumennya itu berada di kolam renang Danau Ranu teman-teman. Jadi nanti kita coba kasih tahu rute menuju kolam renang Danau Ranu. Ini kita sekarang masih kena macet di pasar Ranu Grati teman-teman. Dan mungkin informasi rute perjalanan trip perjalanan mulai dari Keperakung sampai Grati saya akhiri habis dari pasar tradisional Ranu Grati teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang sudah nonton video saya ataupun sudah melihat dan mendukung dan mensupport channel saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan dipermudah segala urusan yang baik teman-teman. Nah ini kita sudah keluar dari kemacetan di depan pasar Ranu Grati teman-teman. Jadi nanti kita coba kasih tahu
informasi rute menuju kolam renang yang dekat dengan Danau Ranu. Jadi di sebelah kanan ini adalah masjid yang ada di daerah sebelah timur pasar Ranupati, teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang butuh informasi, link deskripsi ataupun wisata kolam renang Danau Ranu, nah di sebelah kanan ini adalah pintu masuk menuju wisata kolam renang Danau Ranu. Nanti kita coba kasih link deskripsi di profil teman-teman, biar teman-teman itu bisa langsung klik aja gimana suasana kondisi kolam renang yang dekat dengan Danau Ranu. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi perjalanan dan juga saya akhiri karena emang lokasi rumah waktu kita kesini sudah dekat. Mungkin ada salah kata ataupun salah gambar dari ucapan saya minta maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, monggo teman-teman yang mungkin belum subscribe channel saya, monggo dibantu subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Bisa teman-teman bagikan di media sosial lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah support, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.